Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kita kali ini, pembelajaran kita dengan tema iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli dan dalil akli tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, merinci tugas-tugas malaikat dengan baik dan benar. Yang keempat, membandingkan perbedaan antara malaikat, iblis, jin, dan manusia. Yang kelima, menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang keenam adalah hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, sebelum kita mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah, maka kita harus tahu dulu siapakah malaikat itu. Ya. Malaikat itu sama halnya dengan manusia. Malaikat juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, ya anak-anak, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Ya, dengarkan anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastaksirun. Yang artinya ya, walahu dan miliknya, ma fis samawati wal ard, siapa yang di langit dan di bumi, waman indahu ya, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, la yastakbiruna, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, ya. La yastakbiruna an ibadatihi, ya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, ya. Wala yastakhsirun, dan tidak pula merasa letih. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Ya. Anak-anak, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Ya. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Itu adalah tugasnya malaikat yang dikasihkan Allah kepada malaikat. Nah, sekarang menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Ya. Iman sendiri itu artinya percaya, yakin di dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan dan dilakukan di dalam perbuatan, itu artinya iman. Ya. Sekarang iman kepada malaikat berarti apa? Percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikatnya dari nur, ya, untuk mengatur dan mengurus alam semesta ini. Nah, sekarang dalilnya yang menunjukkan bahwa malaikat itu ada. Jadi ada dalil nakli dan ada dalil akli. Yang dalil akli tadi kita baca yaitu surat Al-Anbiya ayat 19 tadi ya. Kemudian dalil aklinya ya.
Dalil aklinya yaitu mempercayai bahwa malaikat itu ada, ya. Malaikat itu ada karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Berarti malaikat itu ada, ya, yang menyampaikan apa? Wahyu, ya, Al-Quran dari Allah disampaikan kepada Rasulullah. Itu dalil akalnya atau dalil akli. Malaikat mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Kemudian malaikat nakir itu malaikat yang bertugas menanyai orang yang sudah meninggal di dalam alam kubur, ya. Malaikat rokib, ya, malaikat yang dikasih Allah tugas mencatat semua pekerjaan baik yang dilakukan oleh manusia. Kemudian malaikat atid, yaitu malaikat yang dikasih tugas oleh Allah mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia mulai lahir akil baligh sampai akhir hayat. Kemudian malaikat Ridwan, yaitu bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Malaikat Malik, yaitu dikasih tugas oleh Allah menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Jadi semua ada tugasnya, ya, di masing-masing malaikat. Nah, sekarang kita pelajari tentang perbedaan antara malaikat, iblis, jin, dan manusia. Nah, nih, kalau malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, ya. Api sama cahaya itu beda, anak-anak, ya. Kemudian manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat itu adalah makhluk gaib, jin makhluk gaib, manusia adalah makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Malaikat selalu patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah membangkang, anak-anak. Kemudian jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang durhaka itu biasa disebut dengan iblis, ya. Kemudian manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Makanya kalau yang patuh, ya, takwa kepada Allah, nanti pada akhirnya akan menerima pahala yang diberikan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, kalau malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Jin, iblis makan minum, manusia makan dan minum. Malaikat pikirannya jernih dan lurus. Jin pikirannya berubah-ubah. Demikian juga dengan manusia, juga pikirannya berubah-ubah. Ya. Kemudian malaikat tidak mempunyai nafsu. Jin dan manusia mempunyai nafsu. Ya. Jadi kita bisa melihat, ya, kita bisa merasakan diri kita ini bagaimana. Ya. Lanjut, perilaku yang menunjukkan beriman kepada malaikat Allah. Ya. Satu objeknya, kalau kita beriman kepada malaikat Jibril, contoh perilakunya, kita akan selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu atau tolabul ilmi. Kemudian iman kepada malaikat Mikail. Ya, kita selalu berikhtiar
berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Ya. Kemudian iman kepada malaikat Israfil. Ya, kalau kita yakin bahwa malaikat Israfil itu ada, maka perilaku yang harus kita lakukan, ya, kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara di dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Ya. Kemudian iman kepada malaikat Israel. Kalau kita beriman kepada malaikat Israel, yaitu perilaku kita harus berusaha mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar terhindar dari siksa syakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Makanya di dalam doa kita, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Itu doa kita. Hawwin, mudahkanlah. Ya. Nah, di samping kita berdoa, ya kita berusaha. Bagaimana agar dimudahkan? Yaitu bertingkah laku yang baik sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian iman kepada malaikat mungkar nakir, anak-anak. Apa perilaku yang harus kita lakukan? Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Itu doa selamat itu. Selain doa, kita juga berikhtiar, ya, agar nanti kita dilapangkan di kubur kita, dijadikan kubur kita adalah taman surga. Ya. Itu harus berusaha. Melalui apa? Ya melalui amal ibadah kita. Ya, yang baik pastinya. Kemudian iman kepada malaikat raqib. Apa perilaku yang harus kita lakukan? Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan kita yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, tindakan, ucapan, baik perbuatan kita, ada yang mencatat. Yang mencatat siapa? Malaikat raqib. Ya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Ya, karena malaikat itu tidak pernah tidur, anak-anak. Ya. Jangan khawatir kalau kalian itu beramal terus kemudian tidak dicatat. Pasti dicatat oleh malaikat. Kemudian iman kepada malaikat atid. Kalau kita yakin bahwa malaikat atid itu ada, maka perilaku yang harus kita lakukan yaitu menjauhi segala niatan buruk. Tidak niatan saja, tapi perbuatan yang buruk, perkataan yang kotor, ya, yang jelek. Intinya kita menjauhi perilaku yang tercela. Ya. Kemudian kalau kita yakin bahwa malaikat ridwan itu ada, yaitu perilaku yang harus kita lakukan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman. Menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Kemudian kalau kita iman kepada malaikat Malik, apa perbuatan yang harus kita lakukan? Selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian
Hikmah yang dapat kita petik anak-anak dari beriman kepada malaikat Allah tadi, yaitu satu, memberikan motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat, ya. Yang kedua, malaikat selalu mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, ya, memberikan rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu melalui malaikat Jibril dan memberikan rizki melalui malaikat Mikail. Hikmah yang keempat yaitu memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika kita meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi anak-anak, apa yang telah kita pelajari tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah, ya. Dimudahkan perilaku kita yang baik sehingga kita tidak enggan-enggan untuk berperilaku yang baik sesuai dengan syariat-syariat agama. Terima kasih.